Politik brutal duo Arief, Andi terjerat narkoba, Poyuwono salahkan Jokowi. Dilansir dari berbagai sumber, dua politisi ini memang bernama Arief, tapi perilaku politik mereka sama sekali jauh dari kata Arief, apalagi bijaksana. Bahkan boleh dikatakan tak beretika jika tidak disebut kasar dan brutal. Di saat Arief yang wasekjen Demokrat secara memalukan tertangkap karena mengkonsumsi narkoba, Arief lainnya, Waketum Gerindra, malah mengeluarkan statement ngawur dan naif dengan menuding kasus ini sebagai kesalahan pemerintahan Jokowi. Andi Arief cuma jadi korban kegagalan pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Ini dikatakan oleh Waketum Gerindra, Arief Poyuwono, seperti dilansir detik.com 4 Maret 2019. Andi Arief, wasekjen Partai Demokrat, ditangkap polisi di Hotel Peninsula, Jakarta, 3 Maret 2019. Polisi memastikan jenis narkoba yang dipakai Andi Arief adalah sabu. Pernyataan Arief Poyuwono ini hanyalah mencari kambing hitam tanpa melihat fakta terkait dengan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan bahan-bahan berbahaya sejak reformasi. Salah satu fakta yang sangat kontras dan ironis dari presiden-presiden sebelum Jokowi, yaitu Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, terpidana narkoba yang divonis mati tidak dieksekusi. Komitmen Jokowi terhadap pengedar narkoba jelas, yaitu tidak akan memberi ampunan terhadap pelaku pengedar narkoba. Ini dikatakan Jokowi setelah dia bertemu dengan pengurus NU dan Muhammadiyah terkait dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sebaliknya, yang lebih tidak masuk akal adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan gerasi berupa pengurangan hukuman penjara sebesar 5 tahun bagi terpidana narkoba warga negara Australia, Skepelai Corby. Rupanya, SBY lebih memilih warga negara asing Australia yang menerima remisi, padahal banyak napi narkoba warga negara Indonesia dengan hukuman belasan tahun sampai hukuman mati. Itu artinya, SBY merupakan presiden pertama di Indonesia yang memberikan gerasi kepada warga negara asing terpidana kasus narkoba. Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam sejarah RI, baru kali ini Presiden memberikan gerasi atau mengampuni pelaku kejahatan narkotika kepada Corby, napi warga negara Australia. Presiden-presiden sebelumnya tidak pernah melakukan hal itu, baik terhadap napi WNI maupun napi asing. Demikian seperti dilansir merdeka.com 23 Mei 2012 silam. Terkait dengan pernyataan Poyuwono, apa takaran yang dia gunakan untuk menyimpulkan kegagalan pemerintahan Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba di Indonesia? Dikatakan pula oleh Poyuwono, peredaran narkotika di era Jokowi semakin banyak. Selain itu ada lagi pernyataan Poyuwono, peredaran narkoba sendiri bukannya makin menurun, malah makin banyak di era Joko Widodo dan makin mengancam generasi Indonesia. Lagi-lagi Poyuwono tidak memberikan takaran yang terukur tentang peredaran narkoba, yaitu perbandingan di era presiden sebelum Jokowi dengan di masa pemerintahan Jokowi JK. Kalau kemudian karena di era Jokowi banyak kasus narkoba yang ditangani pemerintah, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional atau BNN, tidak otomatis terkait dengan peredaran narkoba kian banyak karena bisa di era presiden sebelum Jokowi, pemberantasan narkoba tidak segencar di masa pemerintahan Jokowi. Koordinator Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko, dalam siaran mengatakan bahwa pernyataan Poyuwono memalukan. Musababnya, pernyataan itu ia anggap memelintir fakta. Ia mengimbuhkan
pernyataan tendensius Poyuwono mencerminkan kualitas dirinya. Sedangkan deklarator komunitas Ksatria Airlangga, Heru Hendratmoko, mengatakan bahwa data BNN jumlah jaringan sindikat narkotika pada tahun 2017 terdapat 99 jaringan. Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 83 jaringan. Pernyataan Arief Poyuwono ini juga bisa disebut sebagai intervensi yang pasti dan mungkin pengkonsumsi narkoba. Maka Andi Arief harus segera direhabilitasi saja dari ketergantungan narkoba di rumah rehabilitasi dari ketergantungan narkoba milik negara. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Narkotika, hakimlah yang memutuskan apakah seseorang yang menjadi terdakwa kasus narkoba sebagai korban atau pelaku perdagangan atau bandar. Belakangan, dengan berbagai pertimbangan, tidak lagi melalui sidang pengadilan, tapi dengan asesmen pihak-pihak yang terkait dengan pemberantasan narkoba, yaitu polisi dan BNN. Maka tidak pada tempatnya seorang wakil ketua umum partai seperti Arief Poyuwono kemudian memutuskan Andi Arief sebagai korban. Dalam asesmen, banyak faktor yang diperhitungkan, seperti jangka waktu pelaku menyalahgunakan narkoba dan jenis zat yang disalahgunakan.